Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Prasetyo Saputra, NIM 18060160087, jurusan Ilmu Politik. Video ini guna memenuhi mata kuliah Politik Global yang diampu oleh Ibu Nadia. Yang pertama, definisi politik global. Politik global adalah suatu jaringan yang kompleks dari berbagai macam agen, negara maupun non-negara, yang membentuk struktur yang tidak penuh, memiliki kedekatan, juga konflik suatu sama lainnya. Sementara struktur itu sendiri tidak lain adalah sebuah konteks sosial yang dapat berubah bentuk, diperbarui, hilang atau muncul kembali, tergantung pada luas pemakaian ide-idenya. Dalam struktur politik global, membentuk nilai-nilai pada aktornya dan implikasi terhadap perilaku subjek yang nyata, yakni manusia itu sendiri. Seperti yang sering digambarkan dalam globalisasi, dalam rangka menunjukkan tantangan-tantangan yang dihadapi sebagai sebuah proyek politik, globalisasi memunculkan problematika karena terus mengundang konflik dan perang. Karena ketidaksejajaran dalam meletakkan kekuasaannya dan jalur yang dipilih untuk sampai kepada pemerintah, penerimaan itu merupakan kendala untuk mencapai masyarakat global yang damai. Mengapa kita perlu belajar politik global? Karena mata kuliah politik global kita bisa membandingkan perilaku dan lembaga politik dalam perkembangan demokrasi hiperbarik dan global, serta mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang sejarah politik di dunia ini. Politik global ini mencakup beberapa pembahasan antara lain. 1. Paham kedaulatan. Setiap penilaian tentang politik global untuk jangka panjang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh ide yang dikembangkan dalam filsafat politik barat. Secara tipikal, para pemikir di masyarakat ini meyakini sifat dasar dari dunia sosial yang menghasilkan bayangan manusia di mana terdapat keadaan yang anarki dalam kehidupan setiap individu. Dan individu tersebut tidak menerima ancaman sosial pada level yang tertinggi. Ketakutan akan ancaman dan ketidakmampuan menerima kekacauan menjadi motif utama individu untuk mengorbankan sebagian kebebasannya dengan tujuan meningkatkan tingkat keamanannya. Pada proses inilah pemerintah dan negara muncul dan kerjasama multilateral juga dimunculkan dalam pemikiran tentang sifat alami. Namun dengan penekanan yang kuat pada tujuan rasional manusia, yaitu sifat anarki, egoisme, self-interest, yang merupakan konsep-konsep yang hampir selalu muncul untuk menjelaskan hubungan antar manusia maupun antar negara-negara. Yang kedua, adanya konflik, di mana perpolitikan global pasti ada saja konflik yang terjadi di dalam negara itu sendiri maupun antar negara dengan yang lainnya, seperti konflik yang terjadi di Timur Tengah, mulai dari konflik antara Israel dan Palestina, konflik di Yaman, maupun konflik di Iran. Dan konflik yang terjadi di negara sendiri itu seperti konflik yang terjadi yang baru-baru ini, yang terjadi di Myanmar. Karena konflik itu sendiri terjadi akibat adanya kudeta yang dilakukan oleh oposisi yang tidak terima dengan keputusan yang dibuat. Terjadinya konflik ini disebabkan oleh beberapa hal. 1. Adanya pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian internasional yang telah dibuat. Yang kedua, perbedaan penafsiran terkait isu perjanjian internasional. Ketiga, terjadinya perebutan sumber-sumber ekonomi. Yang keempat, terjadinya kekuasaan penghinaan terhadap harga diri bangsa. Yang kelima, terjadi intervensi terhadap kedaulatan negara itu sendiri. Serta yang keenam, terjadinya perebutan pengaruh politik, keamanan, dan ekonomi regional serta internasional. Yang ketiga, pembahasannya masyarakat lintas batas. Dalam pemahaman yang paling dasar dari struktur global ini adalah agennya yang terhubung satu sama lain, tidak oleh apapun kecuali pemahaman
normatif tentang keadilan dan struktur yang menyebabkan ketidakadilan. Proses berlangsungnya dari jarak jauh, siapapun dapat terhubung dengan salah satunya. Kondisi ini yang membedakan terletak bukan pada siapa yang di atas ataupun yang di bawah, tapi inisiatif apa yang dibuat oleh masing-masing itu yang mengindikasikan cara pandang dan pilihan tindakan tersebut. Sejalan dengan pemahaman dalam globalisasi, struktur politik global tidak terbatas-batas dan anatomis. Mereka terhubung dari suatu struktur karena pengaruh yang dirasakan baik oleh aktor di dalam maupun di luar itu. Karena di dunia ini terdapat berbagai masyarakat yang berbeda-beda. Jadi kita harus saling mengingatkan satu dengan lainnya untuk menghargai masyarakat itu, supaya kita saling menghormati lah, dan untuk mencapai kedamaian di dunia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.